Up Radio 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Santi kembali bersama Anda. Dan hari ini Jumat, seneng banget di tahun baru 2022, Jumat minggu pertama ya ini ya. Saya sudah kembali untuk ketemu dengan guru-guru. Tadi bersama dengan Bapak Nanang Qasim Yusuf dalam Up Awareness. Dan kali ini dengan guru saya Kang Fuad di Titik Berangkat. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Iya, setahun ya kita nggak ketemu ya Kang ya. Terakhir tahun 2021, sekarang sudah masuk di 2022. Baik. Perjalanannya panjang loh Kang sebetulnya. Kang. Mungkin bisa sedikit sebelum nanti saya buka untuk titik berangkat kali ini, mengambil satu tema belajar, berikhtiar, dan husnudon dengan takdir. Refleksi apa Kang yang bisa di-share ke kita di 2021 kemarin? 2021 itu ya kita seperti berada dalam roller coaster penuh dengan ketidakpastian, tetapi di situ banyak pelajaran bahwa penentu kepastian itu ternyata tidak semata-mata kita. Ada situasi yang ternyata memang pagi-pagi tapi lalu pembelajaran inilah yang penting. Kita diajarkan banyak hal selama 2021 dengan yang perubahan-perubahan yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak pernah. Tapi kejutan-kejutan itulah yang membuat kita itu terdorong untuk bisa lebih arif, lalu lebih bisa menahan diri sekaligus kayak kita lancar gitu. Iya. Betul. Iya. Dan gelombang di 2021 itu memang unpredictable ya Kang ya. Seperti gelombang laut yang tiba-tiba datang menggulung, tiba-tiba pergi menghilang. Baik, kita akan dengarkan satu ilustrasi dari Kang Fuad tentang belajar, berikhtiar, dan husnudon dengan takdir dalam titik berangkat. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat, dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Jika kita percaya bahwa awal hingga akhir kehidupan kita telah tercatat di buku Tuhan, Lauhul Mahfuz, berarti apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan kita sudah tersedia utuh sejak kita lahir hingga mati kelak. Tugas kita tinggallah melaluinya saja. Kalau kita mengimani Tuhan itu Maha Rohman, Maha Rohim, pasti perjalanan hidup kita dengan sepenuh pernak-perniknya itu didasarkan dari rasa kasih dan cinta dari Tuhan. Apakah itu pahit, getir, manis, semuanya merupakan wujud dari cinta Tuhan. Dan tugas kita tinggal ridho menjalaninya. Apalagi tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan itu sia-sia. Pasti semuanya akan bermakna bagi kita. Memang yang kita lalui tidak selalu menggembirakan, tetapi kalau kita meyakini bahwa jalan itu adalah karya Tuhan, pastilah itu akan baik adanya. Apakah yang datang masalah ataukah hadiah, keduanya sejatinya sama saja.
saat kita bisa menerimanya. Dua-duanya sama-sama menjadi kurikulum hidup. Dari masalah kita belajar untuk sabar. Dari hadiah kita belajar untuk syukur. Dan kita akan sama-sama gagal kalau tidak bisa mengamalkan pelajaran itu. Yang bermasalah jika gagal sabar, maka ia akan berpotensi untuk putus asa. Yang menerima hadiah, jika ia gagal bersyukur, maka ia bisa jatuh pada kesombongan. Dan dua-duanya bisa berada pada titik sesat. Makanya Rasulullah pernah ingatkan agar kita belajar dari sejak berada di ayunan hingga nanti di liang lahat. Belajar itu seumur hidup, dari lahir hingga mati. Sementara Allah pernah memerintahkan agar kita selalu berikhtiar, tidak akan merubah suatu kaum hingga merubah kaum itu sendiri. Merubah di sini tidak selalu berarti merubah keadaan, tetapi bisa juga berarti merubah cara kita menerimanya, hingga keadaan apapun menjadi baik bagi kita, menjadikan cara pandang kita berada dalam titik terang. Karena Allah pernah mengingatkan, aku itu seperti prasangka hambaku. Jadi belajarlah, berikhtiarlah, dan selalu husnudon dengan takdir kita. Ya, itu tadi belajar, berikhtiar, dan husnudon dengan takdir. Allah itu Maha Rahman dan Rahim, ciptaan Tuhan semuanya bermakna. Masalah ataukah hadiah, tugas kita hanya menerima karena itu adalah kurikulum hidup. Dan menerima keduanya harus dengan rasa syukur. Kayaknya rangkaian ini indah banget ya kalau diucapkan ya Kang ya. Refleksi dan resolusi hidup itu ya Kang. Kalau masalah itu suka banget kita suudon ya. Tetapi sebetulnya tadi kalau kita kembali lagi bahwa kurikulum itu sederhana banget, menerima itu saja. Gimana nih Kang? Ini cuma tanpa pembimbing religius sekali teman. Kenaikannya Tapi tiba-tiba aku berpikir menjadi cukup relevan ya. Biasanya kalau menjelang tahun baru gitu, kita kan suka bikin resolusi. Resolusi. Iya kan? Ya, jadi ya itu ya ada baiknya kalau kita mempunyai resolusi apa gitu. Tapi ternyata pada akhirnya ya bersyukur sih kalau semua resolusi itu ternyata bisa kita jalani benar dan terwujud dalam 1 tahun ke depan. Tentu itu akan kita syukuri. Tetapi apapun resolusi adalah sebagian dari sebuah rencana. Yang kadang rencana itu antara sesuatu yang kita inginkan, apakah itu bertijak atau tidak, atau menjadi sebuah realitas atau tidak. Pada akhirnya ketika itu yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita resolusikan, disitulah saatnya yang paling kami lihat adalah Kang, suaranya hilang Kang. Oh ya, ya ini teknis ya. Oke. sudah dengar? Sudah. Soalnya kan saya mau nampung mobil, Ada Mbak Gatin yang kemarin saya baru dapat kiriman buku dari Mbak Gatin. Kemarin kita ngerumpi berdua. Oh ya. Wah. Ya. Oke. Masih tersambung ya dengan Kang Fuad. Baik, Anda yang ingin bergabung silakan saja
Anda bisa masuk di nomor WhatsApp kami 0878 333 400 atau Anda bisa langsung chat di Instagram Apridio SMG atau juga melalui @fuadadi75. Kita akan coba panggil lagi ya Kang Fuad untuk bisa masuk dalam titik berangkat kali ini, dan sepertinya ada sedikit kendala di teknis. Anda yang saat ini sedang berada di luar, mungkin jauh dari jangkauan Semarang, 98.5 FM tidak bisa didengarkan lewat radio, tetapi Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di apridio.id. Oke, kita sudah akan kembali lagi bersama Kang Fuad yang setiap hari Jumat menyapa kita selepas Up News jam 11 dalam program Titik Berangkat. Hari ini kita masih bicara soal belajar, berikhtiar, kemudian juga kita husnudon dengan takdir. Kita akan coba lagi untuk menyapa beliau. Sementara belum. Dan Anda yang saat ini juga pengen bertanya, silakan Anda kirim saja pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami 0878 333 400 atau melalui chat Instagram di Apridio SMG. Oke. Maaf Kang, ada sedikit dari teknisnya kita yang kurang begitu clear. Sudah Kang? Bisa masuk lagi. 2022 masih aja ya kendala. Husnudon aja, biar Kang Fuad lebih menepi, jadi suaranya lebih jelas. Silakan Kang. Jadi jelas sekarang. Jelas. Iya, lanjutan tadi ya. Jadi ini kembali lagi tadi. Ini terus di buku itu ada satu pelajaran yang menarik gitu, bahwa kita perlu merencanakan pada saat yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, itu artinya secanggih apapun kita, kalau kita mengacu ke Al-Hikam-nya Ibnu Athaillah lebih keras lagi bicara, ya, artinya lebih tegas lagi bahwa membaca apapun semangat kita itu tidak bisa mendobrak tembok kita. Jadi boleh kita merencanakan segala hal itu dengan mungkin apapun, tapi ketentuan itu ya menjadi bukan semata-mata prioritas kita. Tidak alami, tidak ada yang itu menjadi 100% dari apa yang kita lakukan. Nah, disitulah kemudian kalau Pak Sambu, ya kira-kira begitu. Jadi realitas hidup itu memang up and down kan. Kalau kita dan ajaran kita itu rumusnya dua, memang. Nah, kalau di mobil itu ada suspensi yang itu menstabilkan, maka di kehidupan itu ada dua hal yang itu peran sebagai suspensi, yaitu tadi sabar dan syukur. Betul. Gitu. Baik, Kang, ini sepertinya sudah ada yang memunculkan satu pertanyaan dan bahkan mungkin sudah menunggu ya, karena e-flyer sudah kita sebar dari kemarin.
Jadi dia sudah menyiapkan pertanyaan, jadi kasih banget dia munculkan pertanyaannya. Dari Lestari, selamat siang Apridio, selamat siang juga Pak Fuad Adi. Saya Lestari, kebetulan saya ini tinggal di Semarang baru 2 bulan. Di masa pandemi saya harus move ke kota besar. Dulu saya tugasnya ada di kota kecil. Nah, yang ini jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya saya terus berhusnudzon dengan rencana-rencana bahkan dari perusahaan yang kalau saya merasakan, karena saya ini sering dipindah-pindah, kira-kira apa yang harus saya siapkan ya kalau saya ingin tetap berhusnudzon dengan rencana Tuhan, atau takdir saya memang jadi karyawan yang selalu di-move kemana-mana ke kota-kota, atau juga apakah saya harus berpikir ini adalah promosi atau promosi singkir? Terima kasih. Lestari. Enakan promosi ya kan daripada promosi singkir. Promosi jelas. Ini gimana ya? Jadi untuk menjaga husnudzon itu kan ada di dalam pikiran kita. Lalu apakah dan ini sering, saya pun sering mengalami juga. Seberapa sih kita itu di dalam setiap kehidupan kita itu menyertakan Tuhan? Ini konteks bicara soal keimanan. Sering kan, dan ini saya juga pada situasi yang itu nyaman, kita lebih melihat bahwa itu cenderung karena begitu kita berada dalam situasi tidak enak, seringkali dalam kondisi yang terpepet, dalam kondisi yang itu sudah tidak ada jalan keluar, kita cenderung untuk baru. Nah, kalau bagi saya, ketika kemudian dalam setiap saat itu menyatakan, maka ridho itu menjadi sesuatu yang ya selayaknya kita terima. Kalau melihatnya, ada ilustrasi yang menarik begitu. Seorang ibu yang mau melahirkan, kemudian harus dilahirkan melalui cesar, itu kan perutnya dibedah, itu tentu menyakitkan. Ya. Setelah itu, apa yang dilakukan? Itu bisa berterima kasih kepada Allah dengan riak, dia bahagia. Setelah mau keluar dari rumah sakit, dia rela. Padahal dibedah itu kan sakit. Tetapi karena yang dia lihat itu adalah itu hal yang baik bagi dia rela. Dia ridho untuk berterima kasih. Dia ridho untuk membayar persiapan. Nah, sakit itu menjadi tidak terlihat sebagai sesuatu yang sakit. Kepindahan yang itu memang dilakukan itu menjadi bukan sesuatu yang mengakibatkan tepatnya. Kita bisa melihat bahwa saya masih berkesenangan untuk memiliki income. Saya masih berkesenangan untuk belajar. Saya masih diberi kesempatan berproses tetapi bahwa dimanapun ketika saya di tempat yang itu ternyata itu membantu bagaimana saya bertahan itu bukan saya sesuatu itu. Maka seperti di interview ini soal bagaimana tahu keadaan itu tidak bisa kita rubah, kita bisa merubah bagaimana kita menyikapi. Kalau kita yakin bahwa semua keputusan itu adalah yang terbaik, maka tidak ada sesuatu yang berat itu adalah menerima itulah idealnya kita itu. Karena kita yakin, tetapi prakteknya
tidak komunikasi karena kita masih barangkali saja ada dominasi yang seolah-olah bahwa kita itu punya peran penuh. Nah, tantangan manusia memang begitu. Untuk menurunkan ego itu adalah sesuatu tantangan tersendiri, termasuk di menurunkan ego itu menjadi sesuatu. Nah, dan apalagi kalau kita bicara lebih dalam lagi, kita itu ada dari ketiadaan. Tahun 74 belum ada itu yang namanya Fuad. Baru tahun segini itu diadakan. Lah, beradanya kita itu kan bukan karena kita, tetapi kita menjadi lupa ketika seolah-olah saya ada itu ya Fuad ada juga. Untuk bulan Di situ menjadi tantangan saya di mata. ada orang yang di PKL. Ya, ini sangat anu ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kita ada dari ketiadaan. Jadi kalau kita merasa bahwa kadang-kadang ya nggak dihargai dan lain sebagainya, sebetulnya kalau kita mau berpikir sampai ke dalam situ, ya jalanin aja gitu ya, Kang ya. Bersyukur kita dihadirkan gitu ya. Karena bukan kita yang berperan, sebetulnya bukan kita yang menghadirkan kita ada di bumi ini kan gitu ya, Kang ya. Nah, tadi Lestari ya, mungkin Ridho ini bisa merubah sedikit angle pandangmu sehingga tadi bisa merubah sikap atau bersikap. Ini akan lebih bijak. Karena kalau meruntun lagi, tadi kamu bisa pindah atau ditugaskan ke tempat lain. Yang pertama, kamu juga punya nilai lebih ya untuk mendapatkan salary barangkali, dan itu bisa kamu lebih bertahan hidup, keluargamu dan lain-lain. Jadi mungkin efek-efek itu yang dilihat. Jadi tidak semata-mata beban atau tadi bisa menyebut promosi atau promosi singkir. Mungkin itu ya, Kang ya. Ya, ini ada Wildan, Kang. Selamat siang, Apredio dan juga Pak Fuad. Berikhtiar dan husnudzon dengan takdir. Apakah ini menjadi satu kalimat yang kemudian dikatakan sebagai salah satu pasrah, begitu Pak Fuad? Mohon penjelasannya. Wildan. Kalau memang mau mengambil keputusan pasrah, maka jangan pernah menuntut, kan gitu aja. Oh, oke. Ya sudah, pasrah, sudah toh. Nah, kalau mau disebutkan semacam itu, maka jangan pernah menuntut ketika itu sudah tepat. Bagi secara terminologi saya membedakan antara pasrah dan berserah. Pasrah itu artinya ya juga kita menjadi gitu kan. Berserah itu sejak awal bahwa kita meminimalisir dominasi kita sebagai ego. Karena ya kalau di Muslim ketika kita bicara melakukan sesuatu dengan silahkan, itu menyesatkan. Kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan ada kebersamaan Allah, ada kebersamaan Allah. Nah, artinya segala ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi keniscayaan karena memang kita mentaati perintah untuk melakukan itu. Pasrah itu semacam barangkali ekstrimnya bagi saya itu ya ada muatan kufurnya karena sebetulnya kita sudah diberi sesuatu, kita itu ada potensi yang kita miliki, tetapi kita tidak memaksimalkan itu. Nah, sama halnya dengan apakah semua yang kita dapatkan itu murni dari usaha kita? Saya kira ada peran orang lain, ada mungkin peran kebetulan itu mendukung. Artinya tidak semua yang kita ikhtiarkan itu memang menjadi hasil yang kita dapatkan,
Tetapi sebaliknya, tidak semua hasil yang ada dari kita pun tidak semuanya berasal dari ikhtiar kita. Ya. Kayak misalnya ada di Islam itu min hoyroya la yastakbir. Sesuatu yang tidak pernah kita duga. Kita pernah mendapatkan sesuatu yang besar. Tiba-tiba berarti dapat hadiah dari siapa? Atau yang itu tidak pernah kita rencanakan. Nah, contoh simpelnya mungkin begitu. Artinya rumus ini tidak selalu berkorelasi. Sama halnya ketika apakah penghasilan yang kita dapatkan itu dari semua dari apa yang kita kerja? Tidak. Bahkan ada penghasilan dari riset sebagai pintu rezeki. Tetapi apakah kehidupan Mbak Santi itu semuanya berasal dari posisi dosen Mbak Santi? Ya. Tetapi ketika tidak melakukan sesuatu, ya itu bagi saya menjadi sama halnya kita mengabaikan dari ya, bahwa ikhtiar itu adalah sesuatu ketaatan kita untuk melaksanakan itu, tetapi bahwa ketetapan hasil akhir pada ujungnya itu bukan sepenuhnya. Ini yang memang tidak mudah, berada dalam kesadaran semacam itu, tidak pasrah, tetapi Berserah. Ya. Mas Wildan, itu mungkin ya sedikit saja. Memang kata-kata ini berpengaruh cukup besar ya, Kang Fuad ya. Tidak hanya saja dalam sebuah pemaknaan, tapi nanti dalam perspektif pandang kemudian bisa berpengaruh juga pada sikap dan lain sebagainya. Minati, selamat siang Apredio. Saya Minati, perkenalkan saya ini mahasiswa yang kebetulan saya dari luar Jawa dan saya kuliah di Semarang. Pertanyaan saya adalah, Pak Fuad, bagaimana cara kita bisa lebih istiqomah dalam menggapai apa yang menjadi tujuan kita? Tadi bicara soal resolusi, saya pengen banget di 2022 ini selesai kuliah, kemudian saya bisa bekerja. Artinya saya bisa membalas semua budi orang tua yang sudah mengantarkan saya pada titik ini. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Minati. Tidak pakai atma negara ya, Minati saja. Ya, tentu bagaimana membalas kepada orang tua, kemudian niat untuk bekerja. Bagi saya itu dan yang harus perlu diketahui adalah dari apa yang dinyatakan oleh Mbak Minati. Semoga ini perempuan, saya tahu di mana. Nah, saya ingin, iya kan? Kata yang tersampaikan itu adalah sebuah keinginan, bahwa itu keinginanmu. Tapi, apakah keinginanmu itu adalah menjadi sesuatu yang akan pasti menjadi takdirmu? Yang paling mungkin kita lakukan adalah sah kita itu memiliki dan layak bahwa kita itu untuk memperjuangkan itu, bahwa sah kita itu memiliki tujuan yang kita tapi apakah sejak semula saat kita itu terbersih untuk merencanakan, saat kita terbersih untuk menuju sebuah tujuan itu, kita menyertakan siapa? Ketika itu hanya diri kita sendiri, sebetulnya kita ini mau memiliki kemampuan menentukan diri saya sendiri seberapa.
kita merencanakan. Nah, akan berbeda ketika kita melihat banyak hal, kita menyertakan apa yang menjadi iman kita. Lalu, jadi gini, ketika dari awal kita sudah Tuhan kata, lalu melibatkan diri di situ. Yang kita persembahkan adalah kehambaan kita untuk selayaknya bahwa kita itu memiliki rencana dalam sebuah kehidupan. Tetapi bukan mematok bahwa apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Bahwa itu kita maksimalkan untuk berjalan sesuai rencana adalah bagian dari ikhtiar yang memang selayaknya kita lakukan. Tetapi kita tidak mematok dari awal bahwa inilah yang harus terjadi. Kita kemudian bisa memenuhi apa yang kita katakan, itu menjadi baik. Ya. Tapi apakah sesuai dengan yang diingini? Ya, kita tidak mematok. Ya. Gitu, Pak. Baik. Jadi kadang-kadang kita itu secara nggak sadar mendikte ya. Dari apa yang kita inginkan itu mendikte semua ornamen-ornamen, termasuk mendikte yang maha penentu. Kudu begini dan kudu begitu, pengen begini dan pengen begitu, itu ya. Baik, Mbak Minati, mudah-mudahan ya ini diamini oleh seluruh Apminia yang mendengarkan siaran Titik Berangkat ini. Tahun ini selesai dan apa yang kamu cita-citakan diridhoi oleh Allah, dan tujuannya bagus ya untuk bisa membalas budi dari orang tua. Karena sampai kapan kita nggak pernah hatam. Gimana? Repotnya begini. Ini kita belum mau lulus. Begitu lulus, pengennya adalah kerja. Begitu dapat kerja, mengeluh lagi. Kok kerjanya cuma begini? Hasilnya sedikit. Atau kerjanya pada repot. Yang kemudian kita lihat itu adalah seluruhnya adalah bagian dari kerepotan. Itu saja. Ya, kata kita. Iya. Nah, nggak tahu. Nah, itulah kenapa kita mesti tangguhkan itu apa ya. Iya, benar-benar. Kecuali Anda tidak ingin bahagia, ya nggak apa-apa. Salah satu rumus bahagia itu kalau kita bersyukur, katanya begitu ya. Iya. Rumusnya sederhana, jalaninya yang agak berat. Kang, ini sudah 45 menit tinggalkan jam 11 waktu di Apridio, Kang. Closing statement apa yang mau disampaikan dalam Titik Berangkat, belajar, berikhtiar, dan husnudon dengan takdir ini, Kang? Ya, kalau kebahagiaan itu adalah menjadi satu yang maka berpositif terhadap kehidupan itu menjadi sebuah langkah. Bersyukurlah terhadap sebuah kesempatan, karena kita pada dasarnya berasal dari kebiasaan. Jadi keberadaan kita bukan sepenuhnya adalah hak kita. Saya kira itu. Ya, terima kasih Kang sudah diingatkan. Ada dan dari ketiadaan ini, saya baru sekarang ya. Jadi matur nuwun sekali. Terima kasih Bang Fuad untuk waktunya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dan masih padat aktivitasnya, tapi sudah meluangkan waktu untuk bisa menyapa Apminia untuk istiqomah dalam program Titik Berangkat ini. Sukses selalu Kang, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Fuad Adi, founder dari Cycle Institute dalam Titik Berangkat. Anda yang saat ini juga ingin mengikuti programnya, jangan tinggalkan Apridio.
Saya Santi pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.